Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Jadi begini ya, minggu kemarin jaringannya jelek ya, jadi materinya nggak sepenuhnya, nanti akan saya ulas lagi, akan saya ulang. Kemudian mekanika rekayasa 1 ini ya, yang pasti nilai akhirnya itu di tugas besar, jadi tidak ada UTS, tidak ada UAS. Jadi nilai akhir tergantung dari selesai atau tidaknya tugas kalian. Nah, tugas itu biasanya dikumpulkan pada saat jadwal UAS, dan benar atau salahnya itu nanti berdasarkan hasil koreksi ketika asistensi. Kalau asistensi bisa dilakukan di kampus. Nah, untuk kemarin itu materinya sampai mana ya saya jelasin? Oke, sebetulnya harus saya ulang dari awal ya. Dari awal apa itu mekanika rekayasa. Kemudian mungkin kalau dilihat di sini ada dari ini ya. Dari transisi mungkin tidak terlalu asing ya. Karena sudah pernah mendapatkan mata kuliah mekanika rekayasa. Ya, mekanika rekayasa 1 ya sama, itu mengenai statis benda diam dan bukan diam. Nah,
Mekanika rekayasa 1 itu materinya lebih ke reaksi peletakan, bidang momen, kemudian lintang, sama normal. Baik itu struktur portal atau struktur bentang sederhana, ya, ataupun balok Gerber. Nah, nanti mekanika rekayasa ini kalau di sipil itu berserinya sampai 4, ya. Oh ya, ini soal ini ya, tatap muka online yang kita yang sekarang. Saya kan pakai Zoom. Kalau sebelumnya saya share Google Meet, tapi karena Google Meet itu unstable atau tidak stabil networknya, jaringan ya, tidak stabil jaringan, maka saya pakai Zoom. Nah, Zoom ini kekurangannya cuma 40 menit. Di link itu ya, di link Vclass itu kan saya Vclass ini bentar ya. Vclass itu kan kalau nggak salah saya share 2 link ya, 2 sesi ya. 2 sesi sesi pertama sama sesi kedua, karena sesi pertama itu cuma 40 menit, jadi jam 19.00 sampai 19.40. Jadi kalau misalnya ketika ini yang sesi pertama ini Zoom-nya habis waktunya, nanti langsung kalian buka kalian klik yang link yang ke sesi kedua ya. Nah, balik lagi ke mekanika rekayasa 1. Nah, mekanika rekayasa 1 materinya nggak banyak. Ya, cuma reaksi peletakan, bidang momen, lintang, normal, portal, ya, portal biasa, portal pelengkung, kemudian balok Gerber. Tuh. Nah, bagi yang mahasiswa transisi dari D3 itu sebenarnya sudah pernah belajar, mungkin tidak asing mengenai mekanika rekayasa. Tapi kenapa kalian diharuskan mengambil lagi? Karena beda SKS. Kalau di sebelumnya itu SKS cuma 2 SKS, otomatis ketika dikonversi ke 3 SKS masih kurang 1 SKS. Nah, jadinya harus ngambil lagi. Nah, sama di mata kuliah yang karena ini online ya. Jadi kehadiran tidak saya perhitungkan. Ya, saya tidak menuntut saudara harus hadir di setiap di setiap tatap muka online ya. Akan tetapi ya kembali ke kesadaran saudara sendiri. Kalau misalnya kalau saudara bisa belajar dari materi atau dari video penjelasan, ya nggak masalah bagi saya. Yang pasti nilainya itu berdasarkan tugas. Kalau tugasnya selesai ya, kemudian tugasnya benar, ya nilainya tetap A atau B. Nah, satu lagi, ini kejadian tahun kemarin ini. Ada yang ngupah, ya, minta selesaikan tugas mekanika rekayasa, ditaruh di online lagi, di Instagram dengan nama tugas akhir semester ya Universitas Indo Global Mandiri, itu sampai ke rektor loh. Saya sampai dipanggil. Nah, masa tugas sederhana itu sampai ngupah, sampai satu Indonesia Raya ini sampai tahu loh. Ya oke lah ya. Saudara mau ngupah kayak gitu ya. Tapi yang pinter dikit lah. Ya. Masa itu diupload di forum ya, di Facebook, gitu, Instagram. Itu mungkin bisa dicari itu. Itu namanya Josi. Nah, itu ya. Ya jangan jadi bahan perbincangan nasional gitu. Itu sampai dibawa ke forum itu. Nah, itu soal mekanika rekayasa itu ada kopnya itu. Universitas Indo Global Mandiri, Fakultas Teknik, program studi teknik sipil, tugas akhir semester mekanika rekayasa 1.
Itu jadi bahan tertawaan orang loh. Padahal cuma diminta bidang reaksi peletakan, bidang momen, lintang sama normal dengan apa? Kalau misalnya Anda mengikuti materi ya, itu cuma bisa diselesaikan cuma dalam 1 jam, malah kurang lah. Tapi saya ngasih waktu tuh 2 bulan loh. Masa masih harus bayar orang ya, sampai dipublish di Instagram, sampai dijadiin sama yang punya akun Instagram itu ya, itu dipublish di story. Dan itu di sisi ke rektor. Ada yang melaporkan itu ke rektor, itu kan jadi kok ya kalian mau nyontek pun harus pinter-pinter lah. Jangan sampai ketahuan, Pak ya. Ini jadi publik. Nah, saya harap itu tidak terjadi lagi. Yang pertama, ya, kalau saudara tidak menguasai ini, ya, kayak gini, ini kan paling dasar loh, mekanika rekayasa 1 paling dasar ini, apalagi tentang momen, ya. Momen itu, ya, ketika perencanaan, misal ya, perencanaan untuk kolom, balok, untuk gedung, kemudian untuk konstruksi jembatan, dinding penahan tanah, momen itulah yang dipakai, momen akhir, momen maksimum akhir. Itu yang digunakan untuk penulangan. Untuk saudara menentukan berapa diameter penulangan, berapa jarak sengkangnya, berapa lapis tulangannya, apakah dia tulangan ganda atau tunggal, itu berdasarkan momen. Nah, ketika saudara tidak bisa menghitung momen dengan beban yang sederhana, kan itu jadi memalukan universitas. Itu dibawa ke forum teknik sipil loh. Forum Nasional Teknik Sipil, itu kasus itu dibawa. Kan memalukan UIGM. Nah, saudara sebagai mahasiswa malu, ya saya pertama yang sebagai dosen malu, kok masa dosen nggak bisa ngajarin mahasiswa menyelesaikan dengan soal yang sederhana itu loh. Nah, saya harap yang semester kali ini mekanika rekayasa 1 itu jangan kejadian lagi. Nah, nilai akhir semester itu kita cuma di tugas. Saya tidak memperhitungkan kehadiran, tidak. Saya anggap semuanya 100%. Ya. UTS, UAS enggak ada, cuma di tugas. Tugas pun itu 2 bulan. Ya. Satu tugas itu 2 bulan. Bayangkan saya ngasih waktu 1 tugas 2 bulan. Pengalaman saya kasih UTS sama UAS, UTS nggak selesai. Saya kasih 1 soal nggak selesai. UAS saya kasih cuma 1 soal. Saya biasanya mata kuliah apapun, perancangan, saya cuma ngasih 1 soal. Pondasi, desain pondasi, tentukan ukuran pondasi. 1 soal saja. Ya. Tapi ya masih nggak selesai. Nah, makanya saya strateginya saya ubah. Nilai akhir itu di tugas. Nah, tugas yang harus tadinya 40 poin ini jadi 100 poin. Nah, kalau masih nggak selesai ya kan kebangetan namanya. Nah, saya harap yang semester kali ini ya itu tidak terulang. Nah, oke. Saya cukupkanlah ngocehnya. Kita masuk ke materi lah. Oke, saya awali materi ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah menyempatkan mengikuti perkuliahan hari ini ya. Ini materi hari ini saya ulas lagi dari awal apa itu mengenai mekanika rekayasa, apa kegunaannya di bidang teknik sipil itu apa. Oke, ini kelihatan kan? Nah, mekanika rekayasa kemarin itu meramalkan kondisi
benda diam atau bergerak akibat pengaruh gaya. Gaya kalau di kita itu adalah beban. Ini beban. Baik itu beban mati maupun beban hidup. Ya. Nah, mekanika itu ada 3, benda tegar atau benda diam, ya. Kemudian berubah bentuk, mechanics of deformable. Kemudian ada fluida ini adalah cairan. Nah, mekanik yang kalau kita lebih ke benda tegar, mechanics of rigid bodies. Rigid itu kaku ya, tegar atau kaku. Nah, benda tegar itu dibagi lagi statis, statika, sama dinamis. Statis itu keadaan diam, kemudian dinamis dalam keadaan bergerak. Nah, kalau dalam diam itu biasanya dia diwakilkan ke beban mati, ya. Beban mati ini maksudnya beban bergerak, beban yang tidak bergerak. Contohnya misalnya berat sendiri konstruksi itu. Kemudian kalau benda-benda yang ada di, kalau misalnya dia beban beban mati gedung, berarti benda-benda yang ada di gedung tersebut. Kemudian ada dinamis, benda dalam keadaan bergerak. Bergerak ini biasanya lebih ke kendaraan ya, terutama untuk jalan. Nah, beban kendaraan. Ya, jadi kendaraan misalnya ini ada jembatan, kalau ada misalnya kayak truk, kalau dia di sini garis pengaruhnya seperti apa. Kalau dia misalnya jalan, berarti dia di sini, ini kalau seperti ini pengaruhnya seperti apa. Itu kalau dia bergerak. Nah, di sini disebutkan benda tegar itu tidak pernah benar-benar tegar. Tapi ada deformasinya, ada perubahannya walaupun sangat kecil atau tidak signifikan. Makanya karena dia sangat kecil, dia diabaikan, ya. Ini kemarin sudah, kalau nggak salah ini sudah ya kemarin. Halo? Ini kemarin saya sudah ngasih belum? Belum, Bu. Belum? Oh, berarti. Belum, Bu. Oh, belum ya. Belum sama sekali ya kemarin? Belum, Bu. Iya, Bu. Oke. Belum. Sama sekali. Oh. Nah, sorry. Ya, jadi di sini, jadi benda tegar atau benda kaku ya. Jadi maksudnya gini, kayak misalnya gedung ya. Atau balok lah, kayak gedung bertingkat itu ya. Dia sebenarnya mengalami ada pergerakan ya, ada deformasi ya ketika dia dibebani, tapi sangat kecil, tidak kelihatan. Nah, contoh deformasi perubahan itu misalnya yang kelihatan itu misalnya kalau baloknya kayu ya, baloknya kayu, ini ada tumpuannya, kemudian ada balok, ini enggak lurus, kemudian ada orangnya. Nah, ketika dia beban itu menjadi berat, beban itu kan ketika dia menjadi berat kan dipengaruhi gravitasi. Gravitasi kan ke bawah, otomatis beban itu menjadi berat, membebani balok yang di bawahnya, sehingga balok ini terjadi deformasi, perubahan. Jadi kalau dia berubah, ininya jadi melendut. Walaupun sangat kecil. Tapi deformasi terutama kayak misalnya balok sama kolom itu sangat kelihatan ketika bebannya melebihi tegangan atau kekuatan dari konstruksi itu. Misalnya pada saat gempa. Jadi pada saat gempa itu baru kelihatan ketika dia digeser ya, digeser atau diayun baru kelihatan.
Tapi kalau misalnya bebannya kurang dari berat sendiri, biasanya dia tidak kelihatan. Kemudian prinsip dasar mekanika rekayasa atau teknik. Kenapa rekayasa garis miring teknik? Ya, karena gini, kalau jadi selain teknik sipil ya, yang mempelajari mekanika rekayasa ini umumnya teknik ya, fakultas teknik yang benar-benar tekniknya ilmu teknik. Contohnya kalau teknik mesin. Teknik mesin juga belajar mekanika rekayasa, tapi dia nanti pada saat pembahasannya dia lebih ke material. Kemudian arsitek juga belajar mekanika rekayasa. Kalau di arsitek itu namanya mekanika teknik. Mereka juga belajar ya, walaupun tidak sedalam teknik sipil belajarnya. Kemudian industri juga belajar mekanika rekayasa atau mekanika teknik. Nah, makanya karena mekanika rekayasa atau mekanika teknik ini adalah dasar dari ilmu perancangan atau perencanaan ya. Nah, ini prinsip dasar mekanika rekayasa pertama hukum paralelogram ya, atau biasa disebut hukum jajaran genjang. Ini dua buah gaya. Ini biasanya ini sebenarnya sama dengan di fisika dasar loh, tentang gaya. Materi gaya. Nah, kalau di mekanika rekayasa, gaya itu sama dengan beban. Nama lainnya adalah beban. Nah, jadi kalau paralelogram, dua buah gaya bereaksi pada suatu partikel dapat digantikan dengan satu gaya resultan yang diperoleh dengan menggambarkan diagonal jajaran genjang. Misalnya seperti ini. Ini ada F1 ya. Kemudian ini ada F2 ya. Diminta berapa resultan gayanya. Kalau resultan gaya ini kan dia dibilang dengan menggambarkan diagonal jajaran genjang. Jadi F1 kita gambarkan di ujung F2, kemudian F2 kita gambarkan di ujung F1, sehingga membentuk satu jajaran genjang ini, titik awal dengan titik akhir, inilah adalah resultan gayanya. Yang ini, itu makanya disebut hukum jajaran genjang, ya, untuk mencari resultan gaya. Resultan gaya ini maksudnya adalah total gaya total ya. Gaya total kalau di mekanika bukan tidak harus 1 ditambah 1 itu adalah totalnya itu sama dengan 2, belum tentu. Apalagi kalau ini dia dengan kemiringan yang berbeda, kan dia tidak bisa langsung ditambahkan 1 ditambah 1 atau F1 ditambah F2, nggak bisa. Nanti ada, kalau dia linier baru dia bisa ditambah. Kalau tidak linier dia tidak bisa dijumlahkan langsung. Nah, kemudian kedua, hukum transmisibilitas gaya ya. Kondisi keseimbangan atau gerak suatu benda tegar tidak akan berubah jika gaya yang bereaksi pada suatu titik diganti dengan gaya lain yang sama besar dan arahnya, tapi bereaksi pada titik berbeda, asal masih dalam garis aksi yang sama. Dikenal dengan hukum garis gaya. Misalnya dia itu kayak gini, ya. Misal ada biasanya kayak gini. Ada biasanya untuk jembatan atau untuk baja biasanya ini. Nah, yang ini ya, kalau misalnya ketika dia ditinjau misalnya ini A ya, ini ada batang 1, batang 2, batang 3, 4, batang 5,
batang 6, 7. Nah, ketika dia di A, ditinjau titik A ini ada S2 yang akan diputar. Nah, S2 ini ya, dia perputaran itu kan harusnya tegak lurus terhadap A. Makanya yang S2 ini dia dipindahkan biar dia biar dia tegak lurus. Ini S2 yang ini dipindahkan ke sini. Ini. Nah, asal dia dalam lini garis yang sama, garis mendatar, nggak masalah. Asal dia masih dalam yang mendatar, itu transmisibilitas gaya. Sama halnya misalnya dengan yang S3 atau S4. S4 berarti kalau S4 ini nanti dia dibikin tegak lurus terhadap titik A. Gimana caranya? Ya ini dibikin ini ya. Nah, yang ini ya S4 berarti ditarik ke sini. Ini dipindahkan ke sini. Nah, ini. Jadi selama dia sama-sama ininya linier ya, dia bisa digunakan. Itu transmisibilitas gaya. Yang ketiga hukum 1 Newton. Nah, kalau hukum 1 Newton sama di fisika itu ada hukum 1 Newton, gaya yang bekerja pada suatu partikel sama dengan 0. Jadi, tidak ada gaya, maka partikel akan diam. Jadi benda diam ya, itu berarti gayanya 0. Kalau dia tidak bergerak berarti gayanya 0 walaupun dia ada berat. Kemudian hukum 2 Newton ya. Gaya yang bekerja pada suatu partikel tidak sama dengan 0. Partikel tersebut akan memperoleh percepatan sebanding. Ya. Nah, itu hukum 2 Newton. Nah, yang sering dipakai adalah hukum 3 Newton 3. Aksi sama dengan reaksi. Jadi, kalau aksi sama dengan reaksi, gaya vertikal ke bawah itu harus sama dengan gaya vertikal ke atas, atau gaya vertikal ke kanan itu harus sama dengan gaya vertikal ke kiri. Nah, makanya kalau dia misalnya ini sigma P sama dengan 0. Tuh. Bentar. Bentar ya. Nah, jadi ini yang hukum Newton 3 ini sering digunakan. Nanti ya ditelepon lagi. Ya, Ibu lagi ngajar. Ya. Nanti Ibu telepon lagi ya. Ibu lagi ngajar ya. Oke, maaf. Saya sambung lagi ya. Jadi hukum Newton 3 yang sering dipakai itu jadi sigma vertikal itu harus sama dengan 0. Maksudnya yang vertikal ke bawah itu harus sama dengan yang ke atas. Jadi dia seimbang. Kemudian sigma H itu sama dengan 0. Sama. Nah, kemudian yang hukum gravitasi Newton. Ya, itu dua partikel dengan massa M dan M besar dan M kecil akan saling tarik-menarik yang sama dan berlawanan dengan gaya F dan F aksen. Itu dinyatakan dengan gaya gravitasi dikali M dibagi R kuadrat. Jadi ini prinsip-prinsip dasar mekanika rekayasa. Tapi yang sering dipakai adalah hukum Newton 3. Kemudian sistem gaya. Nah, itu gaya, itu aksi sebuah benda terhadap benda lain dan umumnya ditentukan oleh titik tangkap atau kerja, besar dan arah.
Nah, ini 10 menit lagi ya. Nanti kalau misalnya ini dia keluar, kalian masuk lagi ke link yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Sebuah gaya mempunyai besar, arah, dan titik tangkap. Titik kerja, kalau titik kerja itu berarti kalau misalnya orang di mana dia berdiri, itulah titik kerjanya. Ya. Kalau misalnya benda, di mana dia berdiri, di situlah titik kerjanya. Kalau misalnya dia bekerjanya, misalnya posisinya dalam keadaan berdiri, ya, misalnya balok, ya, kolom dalam keadaan berdiri, berarti sumbu kerjanya, ya, itu adalah vertikal atau sumbu Y. Nah, kalau misalnya dia kayak misalnya kendaraan itu kan bergeraknya ke samping kan, berarti dia bergeraknya ke samping, maka berarti garis kerjanya itu adalah horizontal. Nah, itu garis kerja. Yang garis kerja itu maksudnya garis di mana benda itu bekerja atau bereaksi. Nah, sebuah gaya mempunyai besar, arah, dan titik tangkap, ya, tertentu yang digambarkan dengan anak panah. Maka makin panjang anak panah, maka makin besar gayanya. Contohnya ini, ada orang berdiri dengan berat 50 kilonewton. Ya. Kalau orang berdiri, dia akan dipengaruhi oleh gravitasi. Otomatis berat orang itu kan ke bawah, bukan ke samping atau ke kanan, ke atas. Tapi beratnya ke bawah, makanya arah panahnya dia ke bawah. Jadi untuk melambangkan, ya, cara berat itu bekerja. Nah, yang kedua ini adalah kendaraan. Ya, ketika kendaraan itu didorong, ya, orang mendorong mobil mogok, kemampuannya hanya 15 kg. Berarti gaya yang bekerja secara samping itu adalah 15 kg. Jadi dia ke samping, karena dia akan mendorongnya ke samping. Tapi, nah ini ada tapinya. Untuk berat kendaraan itu sendiri, ya, berat kendaraan itu sendiri biasanya dia dinotasikan atau diwakilkan itu di as-asnya atau sumbu asnya, sumbu as roda itu mewakili sebagai penyaluran beban ke bagian bawah kendaraan, ke tanah atau ke jalan. Jadi ini di sini. Ini untuk berat sendirinya. Jadi kalau berat sendiri kendaraan dia ke bawah. Tapi kalau misalnya gaya dorongnya itu ya ke samping. Tapi untuk berat sendirinya dia tetap ada gaya yang ke bawahnya. Misalnya ini P1, ini adalah P2. Nah, ini gaya dorong ke samping itu berarti dia arahnya ke samping. Tapi kalau berat sendiri itu kan dipengaruhi gaya gravitasi. Maka dia ke bawah. Jenis gaya. Nah, ini kolinier. Gaya yang garis kerjanya terletak pada satu garis lurus. Nah, ini kalau dia linier seperti ini, satu garis lurus, ya, arahnya sama, kemiringannya sama. Untuk mencari resultannya baru boleh dijumlahkan kalau arahnya sama. F1 plus F2 plus F3. Kemudian ada gaya konkuren. Gaya konkuren ini gaya yang garis kerjanya berpotongan pada satu titik. Jadi dia ketemunya di satu titik OF ini. Tapi kemiringannya berbeda, arahnya berbeda, makanya disebut gaya konkuren. Kemudian koplanar. Garis kerjanya terletak pada satu bidang. Berarti kalau satu bidang itu ruang, ya. Nah, gaya couple. Nah, ini gaya couple yang disebut momen. Inilah yang suka salah, ya. Apakah dia muternya ke kanan searah jarum jam atau muternya ke kiri berlawanan jarum jam. Nah, ini yang yang membuat semua mahasiswa teknik sipil kepalanya jadi berasap. Ya. Ini gaya couple ini. Pertama untuk mencari reaksi peletakan dan momen. Ya. Ini jadi
Momen, nah ini yang harus diingat. Momen itu adalah gaya dikali jarak. Ya, kalau misalnya nanti di reaksi peletakan itu ada apa? Ini ada bentang sederhana, ada peletakan sederhana. Ini A, ini PB, ini P. Jadi gimana cara kerjanya P terhadap titik A? Berarti P-nya muter ke bawah. Nah, karena dia bekerja terhadap titik A. Jaraknya jarak P terhadap A. Berarti kalau dia couple ya, berarti dia berputar. Couple itu memutar ya. Jadi dari bawah arahnya ke bawah dia langsung muter mengelilingi titik A. Tapi ketika dia ditinjau titik B, ini bahwa dia berlawanan jarum jam. Nah, ini yang suka pusing kapan dia muter ke kanan, kapan muter ke kiri. Nah, ini gaya couple ya, yang diingat gaya dikali jarak. Ya, gaya dikali jarak. Nah, resultan gaya itu sebuah gaya menggantikan dua gaya atau lebih mengakibatkan pengaruh yang sama terhadap sebuah benda, di mana gaya itu bekerja disebut resultan gaya. Contohnya, bukan contohnya ya, salah satu untuk mencari resultan gaya tadi jajaran genjang, yang ini. Kedua, metode segitiga. Nah ini, kalau tadi buat jajaran genjang ini enggak. F2 dipindahkan ke ujung F1. Jadi ujung yang OF dihubungkan ke ujung yang baru, itulah resultannya. Itu metode segitiga namanya. Yang selanjutnya adalah metode poligon gaya. Ini ada F1 sampai 4 dengan panjang dan arah yang berbeda. Diminta berapa resultannya dengan cara ini sama kayak tadi, F1 disambung ke ujungnya F2 dengan ininya harus sama ya. Panjangnya sama kemiringannya ini harus sama. Ini dengan ini harus sama. Kemudian F3 ditaruh di ujungnya F2 dan seterusnya sampai F4. Nah, ujung F1, pangkal F1 dengan ujung F4 itulah adalah resultannya. Itu metode poligon gaya. Ya. Nah, ini nanti untuk mencari gaya batang ini. Nah, ini yang biasanya yang membingungkan mahasiswa itu tentang momen sama Cremona atau Ritter ya. Kalau Cremona, Ritter itu nanti di mekanika rekayasa 2 tentang gaya batang. Padahal gaya batang itu diperlukan untuk menentukan dimensi baja ya pada konstruksi baja. Berapa baja yang dibutuhkan. Nah, kemudian resultan gaya. Nah, metode penjumlahan. Jika dia bekerja dalam satu segaris ya, walaupun dia ini kan segaris karena sama kemiringannya. Kalau dia arahnya sama, maka dia dijumlah. Jadi F1 ditambah F2. Tapi kalau dia berlawanan, misal F1 ke atas, F2-nya ke bawah, maka F1 minus F2 atau minus F1 plus F2. Tergantung kalian mau ini kan kalau dalam matematika itu kan ada 4 kuadran ya. 4 kuadran penandaan ya. Kalau biasanya kan sebelah kanan positif, sebelah atas positif ya kan. Ini positif. Kemudian ini positif, ini negatif. Ini negatif ke bawah negatif. Ini negatif, ini positif. Nah, sekarang terserah awalnya kalian maunya yang ke atas yang positif atau yang ke bawah negatif. Jadi peraturan tanda itu harus sama dari awal sampai akhir. Jadi dari analisa reaksi peletakan sampai bidang normal